Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional, Ibu Risa Ratna Gumilang Espar MM. Yang terhormat, rekan-rekan seperjuangan, semoga Allah muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa bertemu kembali pada mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Perkenalkan, nama saya Negri Nurhotip Arapah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Financing International Trade. Langsung saja kita masuk ke slide pertama. Pendahuluan. Aktivitas perdagangan internasional perusahaan multinasional atau MNC dari waktu ke waktu semakin penting karena ditemukannya cara-cara baru oleh bank-bank komersial untuk membiayai perdagangan internasional. Peranan bank-bank komersial dalam membiayai perdagangan internasional memiliki posisi yang penting karena adanya komplikasi-komplikasi tambahan yang terlibat. Di antaranya, 1. Sebuah perusahaan eksportir mungkin mengkhawatirkan kemampuan perusahaan importir untuk melakukan pembayaran. 2. Meskipun importir cukup kredibel, pemerintahannya mungkin menerapkan sistem kontrol devisa yang melarang pembayaran kepada eksportir. 3. Importir mungkin tidak yakin eksportir akan mengirimkan barang yang telah dipesan. 4. Sekalipun eksportir pasti akan mengirimkan barang, hambatan-hambatan perdagangan atau masalah transportasi internasional dapat memperlambat penerimaan barang. Lanjut ke materi pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian Financing International Trade, yang kedua manfaat Financing International Trade, yang ketiga metode-metode pembayaran perdagangan internasional, yang keempat metode-metode pembiayaan perdagangan internasional, yang kelima badan-badan yang mendorong pertumbuhan perdagangan internasional, dan yang terakhir adalah studi kasus. Lanjut saja ke materi pembahasan yang pertama. Di sini ada pengertian Financing International Trade. Fasilitas yang ditawarkan oleh bank untuk mengelola proses transaksi, membiayai transaksi, serta mengendalikan resiko-resiko dalam proses bisnis. Materi pembahasan yang kedua, manfaat Financing International Trade. 1. Menumbuhkan efisien pengelolaan modal usaha debitur. 2. Mengatur resiko-resiko yang mungkin dihadapi debitur saat proses transaksi perniagaan. 3. Menawarkan alternatif pembiayaan atau kredit dengan struktur biaya yang kompetitif dibanding memanfaatkan layanan kredit konvensional. 4. Kredibilitas debitur bisa meningkat di mata rekan bisnis. 5. Layanan berikut juga memberikan sarana untuk mendukung kelancaran transaksi debitur. Materi pembahasan yang ketiga, metode-metode pembayaran perdagangan internasional. 1. Pembayaran di muka atau prepayment. 2. Letter of credit. 3. Draft. 4. Konsinyasi. 5. Pembayaran kemudian atau open account. 1. Pembayaran di muka atau prepayment. Pembayaran di muka atau prepayment adalah pembayaran yang dilakukan dalam bentuk transfer melalui kawat internasional ke rekening bank eksportir atau ke suatu bank draft. Berdasarkan metode ini, eksportir tidak akan mengirimkan barang sampai pembeli melakukan pembayaran kepada eksportir. 2. Letter of credit. Letter of credit adalah instrumen yang diterbitkan oleh sebuah bank atas nama importir atau pembeli yang berjanji untuk membayar eksportir. Setelah dokumen-dokumen disajikan oleh eksportir sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam letter of credit. 3. Draft. Draft atau dalam bahasa Indonesianya wesel adalah janji tak bersyarat yang ditarik oleh salah satu pihak, biasanya eksportir, yang meminta pembeli untuk membayar face amount dari draft. Jika pengiriman dilakukan berdasarkan si draft, eksportir dibayar setelah pengiriman dilakukan dan draft disajikan kepada pembeli untuk melakukan pembayaran. Metode ini dikenal dengan nama document against payment. Jika pengiriman dilakukan berdasarkan time draft, eksportir memberikan instruksi kepada bank pembeli untuk mengeluarkan dokumen pengiriman setelah pemberi menerima atau menandatangani draft. Metode ini dikenal dengan nama document against acceptance.
4. Konsinyasi. Berdasarkan metode konsinyasi, eksportir mengirimkan barang kepada importir tetapi tetap memegang hak kepemilikan atas barang. Importir memiliki akses terhadap barang tetapi tidak perlu melakukan pembayaran barang sampai terjual kepada pihak lain. 5. Pembayaran kemudian atau open account. Open account merupakan kebalikan dari metode free payment, di mana eksportir mengirim barang dan mengharapkan pembeli untuk melakukan pembayaran sesuai dengan syarat-syarat yang disetujui bersama. Lanjut ke pembahasan yang keempat, metode-metode pembiayaan perdagangan internasional. Sejumlah metode pembiayaan perdagangan internasional yang populer adalah 1. Pembiayaan piutang, 2. Anjak piutang atau factoring, 3. Letter of credit, 4. Bankers acceptance, 5. Kredit perbankan jangka pendek, 6. Forfeiting, 7. Counter trade. 1. Pembiayaan piutang. Pembiayaan piutang merupakan pembiayaan yang dilakukan bank dengan menyediakan kredit kepada eksportir yang dijamin oleh piutang usaha. Pembiayaan piutang mengandung resiko tambahan seperti restriksi dan kontrol devisa pemerintah yang bisa mencegah importir atau pembeli melakukan pembayaran kepada eksportir sehingga suku bunga kredit pembiayaan ini menjadi lebih tinggi daripada suku bunga pembiayaan piutang domestik. 2. Anjak piutang. Dalam tipe pembiayaan ini, eksportir menjual piutang tanpa recourse dan menanggung semua kewajiban administratif yang berhubungan dengan penagih piutang dari pembeli serta ekspos kredit pembeli. 3. Letter of credit. LRC yang terkait dengan perdagangan disebut Commercial Letter of Credit atau Import or Export Letter of Credit. LRC ini memiliki dua tipe, yaitu 1. Revocable Letter of Credit, dapat dibatalkan atau ditarik setiap saat tanpa perlu memberitahu penerimanya, dan ini jarang digunakan. 2. Irrevocable Letter of Credit, tidak dapat dibatalkan atau diubah tanpa persetujuan eksportir. 4. Bankers acceptance adalah bill of exchange atau time draft yang dibuat dan diterima oleh suatu bank. Adalah kewajiban bank penerima untuk membayar pemegang draft pada saat jatuh tempo. 5. Kredit perbankan jangka pendek. Bank dapat memberikan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu yang lebih panjang daripada jangka waktu BA. 6. Forfeiting. Forfeiting merupakan suatu tipe pembiayaan perdagangan yang mempunyai hak untuk meminta pembayaran dari eksportir sebagai pemegang awal vessel jika importir tidak mampu melunasi kewajibannya pada saat vessel jatuh tempo. 7. Counter trade. Counter trade merupakan jenis transaksi perdagangan internasional di mana penjualan barang ke satu negara dikaitkan dengan pembelian atau pertukaran barang dari negara yang sama. Next, materi pembahasan yang kelima, badan-badan yang mendorong pertumbuhan perdagangan internasional. Badan-badan penting yang memfasilitasi perdagangan internasional melalui asuransi ekspor dan program-program pinjaman di AS yaitu 1. Bank Ekspor Impor AS, 2. Foreign Credit Insurance Association, 3. Private Export Funding Corporation, 4. Overseas Private Investment Corporation, 5. Penunjang-penunjang lainnya. 1. Bank Ekspor Impor AS atau Bank Eksim. Didirikan pada tahun 1934, misinya saat ini adalah membiayai dan memfasilitasi ekspor barang dan jasa AS dan mempertahankan daya saing perusahaan AS di pasar luar negeri. Bank Eksim beroperasi sebagai badan pemerintahan AS yang independen. 2. Foreign Credit Insurance Association. Didirikan pada tahun 1961, merupakan suatu grup perusahaan asuransi swasta yang bekerja sama dengan Bank Eksim yang mengasuransikan piutang-piutang ekspor dari resiko gagal bayar karena alasan-alasan komersial atau politik. 3. Private Export Funding Corporation merupakan suatu perusahaan swasta yang dimiliki oleh konsorsium bank komersial dan perusahaan industri, bekerja sama dengan Bank Eksim, VIFCO, menyediakan pembiayaan jangka panjang dan menengah dengan suku bunga tetap untuk pembeli asing.
4. Overseas Private Investment Corporation didirikan pada tahun 1971 merupakan badan negara federal yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab untuk mengasuransikan investasi langsung AS di negara asing terhadap resiko mata uang yang tidak dapat ditukar, pengambilan alih, dan resiko politik lainnya. 5. Penunjang-penunjang lainnya. Mulai tahun 1985, Forex Sales Corporation berdiri sebagai wahana perpajakan utama yang mendorong pertumbuhan ekspor AS, menggantikan Domestic International Sales Corporation. Materi yang terakhir, studi kasus. Kasus letter of credit di Rusia. Michael Graham, seorang eksportir seafood, mendapati bahwa Rosvestorbank, sebuah bank komersial di Rusia, telah membatalkan irrevocable letter of credit senilai 20,8 juta dolar yang mereka terbitkan kepada perusahaan milik Mr. Graham, Ocean Trades of North America, dengan alasan kesalahan teknis. Tindakan tersebut mengakibatkan 16.000 ton ikan yang akan dikirimkan kepada Frotek pembeli di Rusia berada dalam bahaya. Mr. Graham menumpuk ikan-ikan beku tersebut di Gulf Coast. Sebelumnya, ia telah membayar nelayan, distribusi, dan perusahaan-perusahaan penyimpanan ikan dalam rangka memenuhi batas waktu pengiriman. Mr. Graham tadinya mengasumsikan bahwa letter of credit, perangkat yang biasanya digunakan oleh para importir dan eksportir untuk membiayai transaksi-transaksi ekspor-impor, merupakan asuransi bahwa dia akan dibayar untuk ikan-ikan yang akan dikirimnya. Dalam surat penjelasan yang disampaikan oleh Chairman Rosvestorbank, Valery Tlegin mengatakan bahwa kesepakatan dengan Mr. Graham adalah suatu kehilapan. Dia berkata bahwa banknya tidak memiliki wewenang untuk melakukan transaksi-transaksi komersial seperti kontrak antara Frotek dengan Ocean Traders. Selain itu, katanya, Frotek tidak memiliki devisa untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan letter of credit. Selain masalah yang dihadapi Mr. Graham, wirausahawan Amerika lain yang ingin melakukan bisnis di republik-republik bekas Uni Soviet menghadapi hambatan birokratif. Masalah yang dihadapi Mr. Graham hanyalah satu titik pada radar revolusi kapitalis yang tengah menyapu seluruh Rusia dan republik-republik bekas Uni Soviet. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi demi materi telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan PowerPoint yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.